yaitu pembantu umum. Oke. Membantu dokter bertemu dengan pasiennya. Wah. Jadi dulu kuliahnya memang di FKG gitu ya, di Erlangga, kemudian ngelanjutin S2-nya di UI gitu. Terus akhirnya ya udah menikah dan menetap di Jakarta. Ya terus melihat melihat tantangan yang ada di masyarakat. Ternyata ke dokter gigi itu menakutkan, mahal dan lama. Akhirnya terpanggil untuk bagaimana ya FDC hadir bisa menjadi solusi bahwa ke dokter gigi ternyata terjangkau, menyenangkan dan waktunya juga lebih cepat. Oke. Begitu. Nah ini menarik banget teman-teman karena tiga masalah utama ini yang terus menerus nih. Gue kayaknya di acara kemarin itu dengar dokter Ita menyebutkan 3 masalah dari orang-orang yang visit ke dokter gigi itu ya, lama, menakutkan, mahal. Nah itu 3 itu diulang berkali-kali dan emang sih setelah gue pikir-pikir ya teman-teman, itu emang masalah yang banyak ditemui ya dok di orang-orang yang mau ke dokter gigi. Nah pertanyaan aku, ini kita bakal bahas satu-satu nih dok, dari mahalnya, dari menakutkannya, dan dari lama. Oke. Bagaimana akhirnya FDC berusaha men-tackle ini satu-satu nih? Kita mungkin mulai dari mahal dulu deh. Oke ya. Mungkin kenapa FDC ini gimana ya harga itu terjangkau gitu ya. Sebenarnya dari dulu waktu kuliah sering mendengar pasien-pasien itu larinya ke tukang gigi, nggak mau ke dokter gigi. Bedanya tukang gigi dan dokter gigi itu apa dok? Mungkin kalau dokter gigi kan udah dibekali dengan ilmu kedokterannya. Oke. Begitu ya, sehingga akhirnya banyak pasien yang memilih ke tukang gigi dibandingkan ke dokter gigi. Kenapa? Karena ke tukang gigi itu jauh lebih murah daripada dokter gigi. Oke. Ya, sehingga mereka nggak mau ke dokter gigi gitu ya waktu dulu kuliah gitu kan ya. Dan ternyata sampai sekarang pun juga banyak gitu ya. Akhirnya kepikir di situ, ternyata pasien takut ke dokter gigi kenapa? Karena mahal. Padahal mahal itu kan relatif ya. Begitu ya, setelah dipelajari mahal itu relatif, depends on berapa antara uang yang dibayarkan dengan benefit yang diterima gitu ya. Itu mana yang lebih besar gitu. Kalau benefit yang diterima lebih besar ya bukan mahal itu artinya. Begitu. Oke, nah bahas tukang gigi dulu nih dok, karena aku lumayan penasaran. Ini sebenarnya nggak ada di pertanyaan tapi aku tiba-tiba pengen nanya aja. Aku pribadi nggak pernah ke tukang gigi, tapi aku sering lewat ada tulisan tukang gigi gitu ya. Jadi para tukang gigi ini mereka kan bukan dokter dong berarti, nggak punya gelar kedokteran, nggak dibekali keilmuan kedokteran gitu ya. Mereka belajar ngurus-ngurus gigi orang dari mana dok biasanya? Nah kan saya juga kurang tahu ya belajar dari mana ya gitu ya. Cuman memang kalau zaman saya kecil dulu itu ada tukang gigi yang bawa sepeda kaki terus ke rumah-rumah membuat gigi palsu. Begitu. Oke, tapi servis yang ditawarkan gigi palsu. Iya, gigi palsu. Tapi ngebor gigi nggak bisa dong. Terus mereka juga ada yang bawa bor gitu ya. Ya cuman seadanya aja lah. Tapi bukan saya bor juga, medis. Saya kurang tahu ya bornya apa ya gitu ya. Terus kadang-kadang juga ada yang ya ada yang melakukan yang singkat-singkat begitu. Ya tapi bukan ke arah bukan ke arah perawatan yang kompleks. Itu sebagai edukator. Ya mengedukasi gitu ya. Jadi contoh ketika datang dicek semua giginya dengan kamera intraoral sehingga pasien juga makin yakin melihat bahwa ternyata kondisi giginya itu seperti ini. Terus diedukasi, diberikan pelayanan yang bagus gitu ya, ramah ya. Kemudian dari situ sehingga trust pasien terbentuk gitu ya. Terus pasien juga happy, seneng sehingga ya udah gitu loh. Dia kalau sudah nyaman ya, kemudian mendapatkan banyak pengetahuan, terus dilayani dengan baik, ya akhirnya
dengan harga yang terjangkau gitu ya. Apalagi kalau pakai aplikasi gitu ya, bisa harganya bisa beda banget dengan harga normal gitu. Terus juga bisa, kemarin ceritanya juga bisa booking dari aplikasi gitu. Jadi nggak usah nunggu lama jadinya. Iya. Jadi nggak usah nunggu lama, bisa langsung booking. Dan sekarang ini sedang dikembangkan AI. Jadi pasien ini cukup foto melalui handphone, nanti dia udah bisa tahu Foto giginya? Foto giginya. Gitu dia bisa tahu kondisi giginya seperti apa. Begitu. Wow, oke. Jadi Wah, nanti ini menarik sih. tinggal ke dokter ya, untuk pasti ya, kita ngomong AI ya nggak mungkin 100% tuh pasti benar gitu kan ya, tapi ya praktek pasien tuh bertanya, pasien tuh pasti dokternya enak apa enggak. Iya kan, enak apa enggak gitu kan ya. Nah ini lebih ke arah skill komunikasinya seperti apa, menjelaskan ke pasien seperti apa, kemudian bagaimana gesturnya saat ketemu dengan pasien gitu ya. Nah itu yang kita latih gitu kan ya kepada teman-teman dokter. Jadi sebelum dokter sampai ke klinik, kita buat standarisasi, di training dulu. Wow, oke. Jadi kita ada training centernya. Berarti training centernya di kantor kemarin nggak, Bu Iya, Dr. Rita? di kantor kemarin iya, ada yang di klinik-klinik juga. Oh wow, Gitu. oke. Berarti dipastikan supaya si para dokter gigi ini mereka tidak cuman punya skill ngerjainnya, tapi juga komunikasinya. Yes. Supaya pasien itu, karena kan ketakutan itu datang dari ketidaktahuannya kita, apa yang akan terjadi nih, kenapa